Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Arifa dan saya akan menjelaskan terkait efisiensi dan efektivitas Bapeda dalam pembangunan berbasis mitigasi bencana di Kota Banda Aceh sebagai topik dari penelitian saya. Di mana seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki karakter geografis yang ada pada Ring of Fire atau lebih dikenal dengan cincin api, dan juga berada pada pertemuan tiga lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Indo-Australia, yang menyebabkan Indonesia sangat rawan dengan berbagai bencana geografis seperti gempa bumi dan juga gunung meletus. Maka dari situ muncul permasalahan yang kemudian membuat pemerintah harus memikirkan tindakan yang sesuai dengan kondisi alam Indonesia. Di sini peran Bapeda sebagai bagian dari pemerintahan untuk pembangunan daerah yang harus memikirkan segala upaya terbaik dari pembangunan yang dijalankan. Pengaruh letak geografis ini juga membuat pemerintah harus lebih memperhatikan pembangunan yang sekiranya cocok dan layak dibangun agar tahan terhadap permasalahan geografis tersebut. Namun tentu saja dalam setiap perencanaan pembangunan tentu akan memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Di mana dampak positif dari adanya perencanaan pembangunan ini adalah ketika terjadinya suatu musibah bencana seperti misalnya gempa bumi, maka bangunan yang ada akan lebih kokoh terhadap gempa tersebut dan juga akan memberikan waktu lebih kepada masyarakat untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan juga meminimalisir terjadinya atau timbulnya korban bencana akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Sedangkan dampak negatif dari adanya pembangunan ini adalah di mana masyarakat merasa bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah akan merugikan mereka. Dan mereka menolak segala upaya atau tindakan yang dilakukan pemerintah, terutama ketika pemerintah ingin melakukan penertiban terhadap pemukiman yang tidak layak huni dan juga kumuh. Hal ini membuat mereka akan menolak terhadap berbagai pendapat yang diberikan oleh pemerintah. Alasan yang kemudian melatar belakangi saya pada akhirnya memilih judul ini juga dikarenakan saya melihat dan merasakan sendiri bagaimana ekstrimnya perubahan cuaca dan betapa seringnya intensitas gempa bumi yang terjadi di Indonesia, terutama di Aceh. Hal ini yang kemudian memicu saya untuk mengulik lebih lanjut terkait permasalahan pembangunan berbasis mitigasi bencana di Aceh, di mana Aceh juga sebagai daerah terujung di Sumatera yang dikelilingi oleh lautan di setiap sisinya yang sangat memanjakan mata sejauh mata memandang, namun memiliki kengerian yang tersembunyi, di mana di balik keindahan ini banyak kekhawatiran terutama terhadap gempa bumi dan juga potensi terjadinya tsunami. Pernah merasakan pahitnya musibah yang mendera Aceh, turut membuat pemerintah dan juga masyarakat terutama menjadi semakin was-was dengan apapun yang berisiko tinggi. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah salah satunya dengan mengefektivitaskan pembangunan yang ada di Aceh, terutama di Banda Aceh, untuk menerapkan pembangunan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tak hanya tsunami, ternyata banjir juga turut membuat masyarakat semakin was-was ketika intensitas hujan tiba-tiba berubah menjadi lebih tinggi. Ini membuat sungai atau air sungai menjadi meluap, dan juga saluran air yang ada di jalanan meluap ketika saluran tersebut jarang dibersihkan dan juga kotor, membuat air tersebut meluap ke jalanan dan kemudian tergenang. Dari adanya pembangunan ini adalah untuk mengatasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi diterapkannya mitigasi bencana sebagai aspek utama dalam penyusunan kampung di Kota Banda Aceh. Di mana pada slide ini juga saya telah memberikan contoh gambar, di mana pada gambar pertama itu adalah gambar bangunan yang roboh akibat gempa bumi, dan pada gambar yang kedua adalah tanah yang longsor akibat intensitas hujan yang tinggi. Selanjutnya adalah terkait urgensi penelitian, di mana secara teoritis penelitian ini sebagai edukasi bagi pemerintah dan juga masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dan juga penertiban pembangunan yang berbasis mitigasi bencana. Sedangkan secara praktisnya, penelitian ini merupakan bahan pengawasan terkait efisiensi dan juga efektivitas Bapeda dalam pembangunan berbasis mitigasi bencana di Kota Banda Aceh. Di mana metode penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif dan juga wawancara.
Untuk slide dan terakhir, metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan wawancara, observasi, dan juga angket, di mana wawancara akan dilakukan dengan orang Bapeda, para pakar atau para ahli, dan juga kepada masyarakat. Observasi akan dilakukan dengan mengobservasi pembangunan atau bangunan-bangunan yang ada di Aceh terkait apakah sudah berbasis mitigasi bencana atau belum. Dan terakhir, angket adalah menyebarkan kuesioner kepada masyarakat untuk menilai, untuk mengetahui bagaimana penilaian masyarakat terkait pembangunan berbasis mitigasi bencana ini. Demikianlah penjelasan saya terkait topik penelitian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.